Sejumlah pengendara di Kota Gorontalo memutar balik arah demi menghindar dari operasi zebra. Bahkan ada pengendara nekat menerobos dan nyaris menabrak polisi. Waspada saat musim hujan, terutama penyakit demam berdarah dan gangguan pernafasan akut. Di Kota Gorontalo, satu pasien meninggal akibat demam berdarah dan menjadi kejadian luar biasa. Polisi menetapkan seorang aparatur sipil negara sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap siswi SMK di Kota Gorontalo. Selamat pagi saudara, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir di Gorontalo dan sekitarnya yang telah kami rangkum dalam program Kompas Gorontalo Sepekan bersama saya Puspasari. Saudara, Polda Gorontalo menggelar operasi Zebra Otanaha selama 2 pekan hingga akhir November 2025. Operasi Zebra Otanaha kali ini menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi, dan pengendara di bawah umur. Sementara itu, puluhan pengendara di Kota Gorontalo terjaring razia saat Satlantas Polresta Gorontalo Kota menggelar operasi Zebra Otanaha 2025. Bahkan untuk menghindari razia, sejumlah pengendara putar balik dan nekat menerobos hingga nyaris menabrak polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Gorontalo mematangkan kesiapan operasi Zebra Otanaha 2025 yang akan digelar selama 2 pekan sejak 17 hingga 30 November 2025. Dalam operasi Zebra Otanaha kali ini, Polda Gorontalo mengerahkan sebanyak 240 personel dan melibatkan sejumlah petugas gabungan, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Samsat hingga Jasa Raharja. Operasi Zebra ini pun akan dilaksanakan 2 tahap dengan mengedepankan upaya sosialisasi dan pencegahan dan akan ditingkatkan ke tahap penindakan di pekan terakhir. Selain itu, tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran, namun personil akan dikerahkan di lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Bahkan polisi akan gencar menggelar sosialisasi ke sekolah di Gorontalo. Yang ini tentunya diimbangi juga dengan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif itu kami melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke perusahaan-perusahaan. Kami melaksanakan juga tidak hanya kegiatan razia, penempatan personil di lokasi-lokasi titik rawan macet, rawan langgar, rawan kecelakaan, pemasangan rambu. Jadi memang tidak hanya kegiatan penegakan hukum, kegiatan preemptif mengajak masyarakat untuk sadar. Dalam operasi Zebra Otanaha 2025 ini, petugas akan menyasar 8 pelanggaran lalu lintas prioritas, seperti pengendara tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi, melawan arus lalu lintas, dan pengendara di bawah umur. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Satuan Lalu Lintas Polda Gorontalo mulai melaksanakan operasi Zebra Otanaha 2025 di wilayah Kota Gorontalo. Lebih dari 40 pengendara di Kota Gorontalo terjaring razia. Pengendara yang terjaring didominasi pelanggaran tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Bahkan banyak pengendara yang terjaring masih di bawah umur atau pelajar. Untuk menghindari razia, sejumlah pengendara nekat memutar arah dan menerobos hingga nyaris menabrak petugas demi menghindari razia. Untuk pelanggaran tetap didominasi tidak memakai helm. Kemudian untuk surat-surat kelengkapannya juga masyarakat belum lengkap. Untuk awal ini kami tetap mengutamakan giat preemptif dengan preventif, yaitu sosialisasi kepada masyarakat selama 1 minggu pertama. Kemudian untuk 1 minggu berikutnya baru kami akan tingkatkan untuk tindakan represifnya. Untuk bentuk humanis ini, untuk terutama kita dalam tahap sosialisasi itu sendiri, kami akan bekerja sama dengan Pemda untuk penayangan videotron masalah sosialisasi supaya masyarakat juga lebih mengetahui untuk kapan dimulai, kapan selesainya, dan apa saja kelengkapannya. Kemudian untuk masyarakat juga tidak serta-merta kami berikan tilang.
Dalam operasi Zebra ini, Satlantas Polresta Gorontalo Kota mengerahkan sebanyak 31 personil gabungan. Warga diimbau tetap menaati peraturan berlalu lintas meski tidak ada operasi lalu lintas. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara Ombudsman Gorontalo meninjau pelayanan dan ketersediaan fasilitas bagi warga binaan di Lapas Perempuan Gorontalo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelayakan fasilitas dalam lapas. Sementara itu, puluhan warga binaan Lapas kelas 2 Gorontalo mendapatkan pelatihan keterampilan produktif seperti membuat kue, menjahit hingga pertanian. Hasil karya binaan kemudian dipasarkan hingga memberikan pendapatan bagi warga binaan. Ombudsman Gorontalo meninjau pelayanan hingga fasilitas yang tersedia dalam Lapas Perempuan di Lapas Perempuan Gorontalo untuk menjamin dan memastikan kelayakan maupun kenyamanan warga binaan di Lapas Perempuan dalam menjalani masa hukuman. Satu persatu pelayanan dan fasilitas yang ada di lapas ini ditinjau mulai dari ruang tidur, fasilitas kesehatan, hingga layanan lain. Ombudsman juga menyempatkan berdialog dengan warga binaan. Ini terkait dengan supervisi pelayanan publik. Ternyata kita juga ingin tahu sejauh mana pelayanan lapas perempuan terhadap warga binaan dan fasilitas sarana-prasarana apa saja yang telah disiapkan oleh negara melalui Kementerian Imigrasi dan Lapas ya. Dan ternyata kita sudah mendapatkan gambaran bahwa di lapas ini relatif sudah memadai. Ada kantin khusus yang dikelola koperasi, ada pembinaan keterampilan, menjahit, jasa boga sama karabo. Selain itu ada juga penyediaan susu bagi warga lansia dan ada anak-anak bayi di sini, sehingga kita menganggap bahwa ini lapas ini sudah paripurna sebenarnya dalam memberikan layanan kepada warga binaan. Sementara itu, Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Gorontalo mengaku terus melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap seluruh layanan maupun fasilitas yang ada. Lapas Perempuan Gorontalo pun memastikan terus mengedepankan kenyamanan terhadap warga binaan maupun keluarga yang berkunjung. Pelayanan tentunya dari tahun ke tahun atau bulan per bulan kita akan evaluasi, dan dalam evaluasi itu apa yang kurang, ada yang kurang kita tingkatkan lagi gitu. Jadi setiap hari Senin Ibu Kalapas mengevaluasi apa yang kurang itu kita tingkatkan lagi. Terus begitu kita evaluasi terus sehingga pelayanan terhadap baik warga binaan maupun pengunjung bisa optimal. Tak hanya fasilitas maupun layanan, Lapas Perempuan Gorontalo pun terus memberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian hingga keterampilan warga binaan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Lapas kelas 2A Kota Gorontalo memberikan pelatihan kemandirian kepada 80 warga binaan dengan menghadirkan instruktur profesional. Puluhan warga binaan ini mendapat pelatihan mulai dari membuat kue, menjahit, pengelasan, dan pertanian. Warga binaan antusias menerima arahan dari instruktur dan menurut mereka program itu menjadi modal keterampilan untuk memulai usaha seusai menjalani masa hukuman. Kami ini sebagai napi memberikan bimbingan di program Yatja, terutama mengenai pelatihan LAS, di mana kami merasa sangat berguna untuk kami. Insya Allah kami dalam implementasinya keluar nanti kami bisa mandiri untuk melaksanakan pekerjaan, di mana kami sudah bisa melaksanakan apa yang kami dapat di Lapas kelas 2 Gorontalo ini. Kepala Lapas kelas 2A Gorontalo Sulistio Wibowo bilang, memberikan hak setiap warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan kemandirian dan kepribadian sehingga memiliki keterampilan yang produktif. Sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, yaitu salah satunya adalah memberikan hak mereka pada narapidana. Nah,
kita tahu bahwa di dalam undang-undang itu ada pembinaan dua bagian, kemandirian dan kepribadian. Nah, ini yang kami fokus kepada kegiatan pembinaan kemandirian. Di sini lapas wajib memberikan pelatihan keterampilan di mana menjadi pegawai mereka setelah bebas. Pelatihan juga harus bersertifikat. Makanya pihak lapas melakukan kerjasama dengan beberapa institusi di luar lapas ya. Hasil karya warga binaan ini dipasarkan melalui e-katalog dan melalui galeri di Lapas Gorontalo sehingga dapat menambah penghasilan bagi warga binaan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Waspada saat musim hujan, terutama penyakit demam berdarah dan gangguan pernafasan akut. Di Kota Gorontalo, satu pasien meninggal akibat demam berdarah dan menjadi kejadian luar biasa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo sepekan. Saudara, memasuki triwulan ketiga, kasus wabah demam berdarah di Kota Gorontalo mengalami peningkatan. Bahkan kini menjadi kejadian luar biasa pasca satu pasien meninggal dunia. Sementara itu memasuki musim hujan, khususnya di Kota Gorontalo, kondisi pasien di Puskesmas Kota Barat meningkat. Rata-rata warga mengeluh demam dan batuk yang didominasi pasien anak-anak. Memasuki triwulan ketiga ini, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo mencatat adanya peningkatan penyebaran wabah DBD. Sebelumnya, kasus DBD di Kota Gorontalo hanya sebanyak 46 kasus. Namun, memasuki bulan November 2025, mengalami kenaikan sebanyak 4 kasus dengan 1 kasus pasien meninggal. Akibatnya, kasus DBD di Kota Gorontalo kini telah ditetapkan dalam status kejadian luar biasa. Dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak 20 anak di Kota Gorontalo yang mengalami gejala DBD. Peningkatan kasus DBD di Kota Gorontalo dipengaruhi cuaca ekstrim dan curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Kenapa kami sebut peningkatan kasus? Karena sebelumnya sampai dengan triwulan 2 tahun 2025, kasus DBD di Kota Gorontalo itu hanya kurang lebih 46 kasus. Dibandingkan tahun 2024, itu sudah sampai di 200-an kasus. Kita berhasil menekan, hanya saja di bulan November ini, mungkin karena pergantian musim dari sebelumnya ada sempat kemarau, kemudian hujan yang cukup ekstrim, ya. Di Kota Gorontalo terjadi kenaikan kasus, ya. Memang kenaikannya tetap cuman kalau per kelurahan ada 3-4 kasus. Dengan kami lakukan penelusuran, kita lakukan rapid test, ada 20 anak yang kita duga mengalami gejala, tetapi baru gejala, belum dinyatakan penderita DBD. Fogging merupakan salah satu langkah yang kita laksanakan ketika kita memastikan ada kejadian luar biasa. Salah satu warga mengaku terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk melakukan upaya pencegahan dengan fogging guna membasmi nyamuk dewasa penyebaran DBD di kawasan pemukiman warga. Kebetulan di sini beberapa hari lalu ada kasus DBD yang menyebabkan 1 orang meninggal dan 1 orang sementara dirawat di rumah sakit. Untuk itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk meminta bantuan untuk pelaksanaan fogging agar supaya indikasi daripada penyakit DBD yang terdapat di Kelurahan Ongodi Permai 2 ini atau di Kelurahan Ongodi Barat ini bisa diantisipasi.
Guna mencegah penyebaran wabah DBD ini, warga pun diimbau agar terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan memberantas sarang nyamuk dan menjaga imunitas tubuh apalagi di saat musim penghujan seperti sekarang ini. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Perubahan cuaca atau musim beberapa pekan terakhir berdampak pada kesehatan masyarakat khususnya di Kota Gorontalo. Pasalnya banyak warga di Kota Gorontalo kini mulai mengeluhkan sejumlah penyakit seperti demam, flu hingga batuk. Di Puskesmas Kota Barat, pelayanan kesehatan terhadap warga meningkat lantaran banyak pasien berdatangan dengan keluhan demam, batuk, dan flu. Infeksi saluran pernafasan menjadi salah satu penyakit yang banyak dikeluhkan warga dan didominasi kalangan anak-anak. Di Puskesmas kami banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan panas batuk pilek. Panas batuk pilek biasanya itu kita kategorikan sebagai ISPA. Jadi yang terbanyak sekarang adalah ISPA. Hati-hati juga, kemarin ada didapati satu pasien dengan gejala pertusis. Ya, pertusis itu batuk rejan atau batuk 100 hari. Ya, itu hati-hati supaya masyarakat dan ini penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Selain demam dan batuk, Puskesmas Kota Barat juga banyak menerima keluhan penyakit campak yang sempat menjadi kejadian luar biasa. Untuk itu warga diimbau agar selalu menjaga kondisi kesehatan dan lingkungan, terutama memasuki musim hujan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Perum Bulog Gorontalo mulai menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah dan minyak goreng untuk ratusan ribu keluarga penerima manfaat. Lebih dari 2.000 ton beras dan lebih dari 400.000 liter minyak goreng merek Minyak Kita akan disalurkan. Kami laporkan Pak Perum Bulog Gorontalo mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2, yakni periode Oktober-November 2025, sebanyak 2.363 ton dan 472.612 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Bantuan pangan akan disalurkan kepada 118.153 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Keluarga penerima manfaat bantuan pangan di tahap kedua ini bertambah 1.000 keluarga berdasarkan data Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan pangan tahap 2 ini sedikit berbeda dari tahap 1. Kalau tahap 1 itu hanya komoditi beras, sedangkan di tahap 2 ini ada tambahan komoditi minyak goreng. Jadi itu data yang kami gunakan masih sama. Kami menggunakan data dari Kementerian Sosial, data tunggal Sensus Ekonomi Nasional. Jadi data itu yang diverifikasi. Di tahap 1 itu jumlahnya 116.000, di tahap 2 ini 118.000. Jelas itu telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga menerima sebanyak 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bulog Gorontalo telah menyiapkan petugas di masing-masing desa, kelurahan untuk melakukan pengawasan dan memastikan penyaluran bantuan pangan ini tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Gorontalo mulai melakukan seleksi secara bertahap dan transparan terhadap 20 calon komisioner KPID. Peserta calon komisioner menjalani tes tertulis secara terbuka dan nantinya ada 7 komisioner yang terpilih. Tim seleksi KPID Gorontalo kini mulai melakukan seleksi terhadap peserta calon komisioner KPID. Sebanyak 20 peserta yang antusias bersaing dalam mengisi komisioner KPID Gorontalo, ditambah 3 diantaranya yang merupakan petahana. 20 peserta mengikuti ujian tertulis berbasis komputer dan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi seleksi. Peserta minimal harus menjawab 50 soal dengan benar dari total 100 soal seputar peraturan tentang penyiaran di Indonesia. Kami akan memilih 11 nama karena 3 petahana sesuai KKPI nomor 3 tahun 2024. Itu sekurang-kurangnya 2 kali jumlah komisioner, yaitu 14 orang, yang akan kami kirimkan ke DPRD untuk dipilih dan menjadi 7 nama sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah periode 2006-2029 dan 7 nama lagi cadangan. Jadi 14 yang akan kami kirimkan untuk di fit and proper test
dan kemudian dipilih oleh DPRD, kemudian baru akan ditentukan oleh Gubernur Gorontalo sebagai komisioner terpilih. Dari puluhan peserta ini, banyak anak muda yang turut bersaing pada proses seleksi calon komisioner KPID. Dalam ujian ini, peserta merasa cukup tertantang dengan materi yang diujikan. Kebetulan background-nya anak komunikasi, jadi menjadi pengawas TV dan siaran lokal itu menjadi salah satu mimpi juga sebenarnya. Kemarin waktu jadi mahasiswa kan cita-citanya ingin ada di KPI pusat buat mengawasi siaran dan lain-lain. Peserta yang lolos dalam ujian tertulis ini akan melangkah ke tahap ujian psikotes untuk diseleksi lebih lanjut. Dari 20 peserta ini akan diambil sebanyak 11 peserta ditambah 3 petahana sesuai regulasi, yakni 2 kali kebutuhan dalam KPID untuk diajukan ke DPRD dan Gubernur Gorontalo. Dari 14 nama yang akan diajukan, 7 nama akan dipilih menjadi komisioner, sementara 7 nama lagi akan menjadi cadangan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Polisi menetapkan seorang aparatur sipil negara sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap siswi SMK di Kota Gorontalo. Kompas Gorontalo sepekan akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo sepekan bersama saya Puspasari. Saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota bersama Polsek Kota Utara menangkap residivis kasus pencurian yang kembali mencuri di tempat rental game PlayStation di Kota Gorontalo. Pelaku berhasil menggasak 3 unit PlayStation. Aksi pencurian di game di tempat rental PlayStation di Kota Gorontalo terekam kamera pemantau atau CCTV. Dari rekaman kamera, terlihat pelaku dengan menggunakan jas hujan dengan mudah masuk ke dalam tempat rental pintu utama. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu memantau kondisi lokasi target pencurian. Setelah mengetahui lokasi penyimpanan kunci, pelaku langsung melancarkan aksinya saat dini hari. Berdasarkan rekaman kamera pemantau, polisi berhasil menangkap pelaku. Pelaku mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali dan menggasak 3 unit game PlayStation atau PS, 8 buah stick PS, 2 buah kartu memori PS, serta 47 bungkus rokok. Pemilik rental mengaku mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tersangka ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Sekitar pukul 11, tersangka ini melakukan rental PS di TKP. Kemudian setelah itu, sekitar pukul 2.30 ataupun dini hari, tersangka ini mendatangi sebelah warungnya TKP dengan cara menggunakan motor. Kemudian tersangka ini karena mengetahui kondisi TKP toko, sehingganya tersangka ini menggunakan kayu untuk mengambil kunci toko TKP. Kemudian tersangka melakukan aksinya sekitar pukul 3 dini hari dengan menggasak PS, rokok, jaket. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota dan terancam pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo resmi menetapkan seorang aparatur sipil negara atau ASN di Gorontalo sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap siswi SMK di Kota Gorontalo. Saat hendak dilakukan pemeriksaan dan penahanan, tersangka mendadak sakit. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan sejak dilaporkan pada bulan Mei 2025, kasus dugaan pelecehan seksual siswi SMK di Kota Gorontalo, polisi akhirnya menetapkan seorang aparatur sipil negara atau ASN sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan bukti dan keterangan saksi. Saat hendak dilakukan penahanan dan pemeriksaan, tersangka mengaku sakit sehingga polisi tidak bisa melakukan penahanan. Selain itu, penyidik juga sedang mendalami 2 rekan tersangka yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini. Kasus yang sedang ditangani oleh Ditkrim Polda Gorontalo untuk masalah kekerasan seksual ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi Ditkrim sudah menetapkan mengeluarkan penetapan tersangka.
Kemudian selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dan rencana kemarin hari Rabu itu dipanggil untuk pemeriksaan tersangka, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Dengan alasan sakit, ada surat sakitnya. Untuk saat ini saksi yang diperiksa sudah lebih dari 6 orang, dan kemudian akan berkembang tentunya dalam pemeriksaan selanjutnya, penyidikan selanjutnya. Nanti kita akan infokan kembali. Polisi akan kembali memanggil tersangka untuk proses penahanan serta pelengkapan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya tersangka membantah telah melakukan pelecehan terhadap korban dan justru melaporkan kedua orang tua korban di Polresta Gorontalo Kota atas dugaan penggelapan uang mahar pernikahan hingga kedua orang tua korban ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Gorontalo musnahkan ribuan gram ganja dan 10 gram sabu. Narkotika jenis ganja dan sabu ini merupakan hasil sitaan dari jasa pengiriman di Kota Gorontalo. Petugas BNN Provinsi Gorontalo musnahkan sejumlah barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu. Ganja dan sabu ini merupakan hasil sitaan dari perusahaan jasa pengiriman di Kota Gorontalo yang dikirim dari orang tak dikenal dari Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, sehingga barang bukti ini tidak diketahui pemiliknya. Sebanyak 4,8 kg ganja dan 10 gram sabu dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar di halaman kantor BNN Provinsi Gorontalo. Dalam pemusnahan barang bukti yang tadi saya sampaikan tadi, sebagian besar adalah barang-barang yang tidak bertuan. Artinya adalah pada saat kami diberikan informasi dari masyarakat, kemudian kita melakukan penyidikan, kami temukan barang bukti khususnya ganja, banyak kita temukan di tempat-tempat jasa pengiriman, ekspedisi. Informasi jelas, semuanya jelas, dan barang ada di jasa ekspedisi yang tidak bisa kami sebutkan. Dan kita tongkrongin, kita tungguin, kita melakukan penyidikan, kita pantau semua seliling-kelilingnya, kemudian kita kerjasama dengan pegawai-pegawai yang ada di jasa ekspedisi, kita sampai masuk ke dalamnya sampai 5 hari. Bahkan sampai kita pantau 5 hari, pagi, siang, malam, tidak ada yang mengambil. Selain pemusnahan barang bukti narkotika, BNN Provinsi Gorontalo juga telah menyelesaikan proses hukum terhadap 18 tersangka kasus narkotika sepanjang tahun 2025 dan menetapkan 12 desa sebagai wilayah rawan peredaran narkotika di Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo Sepekan edisi kali ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.